Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan cerita, menjadi host kebanggaan sobat nganu sekalian. Dan kembali lagi di konten Kamis Gerimis. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support gua, yang selalu mendukung gua mengirim ceritanya, menceritakannya di Overheard FWB. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk dengarkan episode kemarin bersama Marcelona di hari Selasa kemarin ya. Gue mau minta maaf karena banyak banget kerjaan gue. Jadi kadang podcast ini jadi terbengkalai dan jadi kurang update. Harusnya biasanya udah naik di hari Kamis, but I'm so sorry. Jadi gue harus record di hari Jumat. Dan hari ini juga akan gue naikin untuk episode terbaru untuk Kamis Gerimisnya. Jadi buat teman-teman semua yang belum pada dengerin episode kemarin, langsung saja yuk mari dengarkan langsung di episode kemarin di hari Senin bersama Marcelona, temen gue sih. Pokoknya doi mantap. Oke, dan sekarang sudah ada salah satu cerita yang sudah gue baca, dan sudah ada satu cerita yang lumayan menarik untuk kita bacakan di Kamis Gerimis. Dan langsung saja akan gue bacakan ceritanya. Begini ceritanya ya. Hai Min, sebenarnya ini udah battling lama gue buat mau cerita maju mundur gitu ceritanya apa enggak. Tapi ya gak apa-apa lah. Oke, jadi gue mulai cerita aja. Jadi nama gue F dan nama dia juga F. Jadi sebut aja gue F1 dan dia F2. Maaf Min, kalau ribet, gue sama dia udah temenan dari tahun 2012. Jadi lama banget kan. Udah chat, ngobrol, ketemu, dan ya kayak jalan kayak teman biasa. Dia ini ganteng Min, jujur ganteng, badannya build, dan yaudah intinya good looking. Tapi entah kenapa gue gak pernah suka jadi sama si F2 ini. Ya karena gue juga selalu punya cowok, jadi ya emang gak tertarik aja gitu intinya. Gue dan F2 ini udah awet lah temenan sama dia. Awet banget, sampai gue tuh walaupun gak chat tiap hari, cuman komunikasi selalu terjaga lah. Gue kalau gabut dan butuh temen curhat, apalagi soal masalah cowok, pasti ke si F2 ini. F2 ya, F2 aja deh. Begitu pula juga dia, gue selalu tahu cewek dia siapa, gimana dan sebagainya. Jujur gue kasihan sama ceweknya dia atau mantannya dia. Dianya tuh kalau chat sama cewek banyak banget gitu dan flirting sana sini. Mungkin ini sih kenapa gue nggak tertarik sama dia, karena udah tahu buruk-buruknya dia. Dan oke nih lanjut ya. FTF2 ini tuh SMA-nya di boarding school gitu. Jadi ya cuma bisa megang HP pas weekend kan. Tapi di weekend itu kita tetap komunikasi ya, chat aja terus. Kalau nggak salah sih pas SMA gue pernah diajak ketemu sama dia. Mau ngapain juga lupa, soalnya udah lama banget. Cuman ini sih yang gue inget, di parkiran kita tuh ngobrol aja terus tiba-tiba dia nyosor nyium gue dan ngajak ke jok belakang. Ya lo tau lah, tapi cuma make out doang. Soalnya di parkiran ya kali ya. Dan ya udah gue nggak nolak karena enak. Padahal pas itu gue punya pacar dan selingkuhan gitu. Cuman ya udahlah. Kalau dipikir-pikir gila sih, tapi ya udah. Oke lah, si F2 ini pulang biasa dan ya udah ngilang. Cuman gue nggak nanya kenapa ngilang. Cuman disadar dia hilang dan kita tetap chat, curhat, dan temenan aja seperti biasa. Kayaknya gara-gara PSBB itu orang mulai gabut dan makin kreatif kali ya. Jadi pas kuliah ini dia dan gue lumayan udah jarang komunikasi. Dan kalau nggak salah dia komunikasi cuman ngabarin dia lagi ke daerah dekat rumah gue, atau kalau ada masalah sama ceweknya. Tapi intinya jarang. Sejarang itu sampai di titik gue pas itu gabut mau nge-grade F2 ini, tapi gue lupa dong namanya. Lu udah temenan lama tapi lupa namanya, gimana sih?
Dan jadi Min, gue pas lockdown awal itu gue ada di luar kota ngikut orang tua. Nah pas gue sampai di luar kota ini F2 nge-greet gue nih. Dan awalnya ngobrol biasa lah, biasa aja. Terus gue lupa mulai topiknya gimana. Dan nah jadi pas lockdown itu gue ada di luar kota dan ini sorry ini hilang nih. Nah pas gue ulang ya. Nah pas gue sampai di luar kota, si F2 ini nge-greet gue nih. Dan awalnya ngobrol biasa lah, biasa aja. Terus jujur aja gue lupa mulai topik apa. Tapi intinya pas itu kan PSBB, jadi ceweknya dia gak boleh keluar rumah. Dan gue bilang ke dia, iya cowok gue juga gak boleh intinya. Nah terus dia ngajak ketemu nih. Dan awalnya gue bercandain, tapi si F2 ini kalau ketemu jangan nyosor ya. Lu kan suka nyosor-nyosor gak jelas. Dianya bilang, lihat ntar deh gitu. Nah kan lockdown itu kalau gak salah sekitar 2 bulan apa 1 bulan intinya. Gue chat sama F2 lumayan sering, pas itu ngomongin apa aja dan hal-hal yang lumayan eksplisit. Saling flirting satu sama lain dan ceritain experience sex life satu sama lain sama pasangan kita. Dan ya udah deh, tiba-tiba emang setan banget di tengah-tengah kita komunikasi kepikiran buat saling nyoba. Tapi ya udah saling coba aja. Gue yang ngerasa dia bercanda ngeiyain aja. Dan ya gimana, ceweknya aja cakep banget, kayak model badannya goals gitu ya. Masa dia mau-mauan sama gue yang ya gak goals gitu lah. Dan oke, fast forward, akhirnya penerbangan dibuka. Dan yang awalnya gue bisa langsung balik ke rumah di-postpone lagi gara-gara adek gue ultah. Jadi ini extend 1 minggu gitu. Dan di situ F2 ini udah mulai rewel ngalahin cowok gue sendiri. Dan bener dong Min, akhirnya pulang dan landing. Hari Minggu Seninnya dia nyamperin gue bener-bener ke Bekasi buat nyamperin gue doang nih. Dan ya udah Min, di situ lucunya kita pas main serius enak, cuman pas selesai tawa-tawa nggak jelas dan dia tiba-tiba jadi giguk. Dia ngerasa bersalah sama ceweknya. Lah bingung, padahal dia nggak yang ngajak, dia yang ngide juga. And then ya udah akhirnya biasa aja, chat biasa, temenan biasa, dan tetap Min berlanjut lah ini semua. Kalau sempat bahkan sampai ada jadwal 2 minggu sekali, tapi karena kesibukan masing-masing akhirnya kita berprinsip sebisanya aja. Dan ya udah, cuman ya namanya sama temen dari kecil komunikasi tetap normal. Cuman pas malam kadang kita suka saling review apa yang kurang dan apa yang dimau kalau main lagi. Dan uniknya kita tuh nggak pernah ada omongan kita FWB apa, ya udah apa yang kita tahu kita temenan cuma sama-sama bisa bikin enak dan gue puas. Dan gue pas dengerin podcast lo kok gue ngerasa relate banget. Jadi gue baru tahu dan selama ini gue FWB-an. Tapi bullshit lah ya kalau bilang semuanya lancar aja, nggak aneh-aneh, nggak ada konflik. Gue tuh pas itu gue pernah kapar dia dan main cuma di tengah-tengah dia. Dia bilang mau tobat, bahkan mau tobat main sama ceweknya. Bingung nggak lo? Bingung banget gak gue sampai nanya. Jadi gue lanjutin atau enggak nih. Dan dia bilang lanjutin aja. Tapi emang namanya juga gue cewek overthinking banget. Jadi abis main gue tuh nanya dong, kalau udah tobat terus udahan kita masih temenan gak? Dan si doi jawab gini, gak tahu temenan sih, tapi pasti gak tahu temenan sih pasti, cuman pasti gue menjauh karena kalau kita masih temenan dekat, nanti gue pengen lagi. Dan di situ gue baru kepikiran, bener juga, masa sih temenan 8 tahun selesai gara-gara ini doang? Cuman ya bener banget sih Min. Istilahnya berani berbuat berani bertanggung jawab gak sih? And maybe pertemanan kita itu harga yang harus dibayar. Nah semenjak itu kita sempat saling menjauh 3 mingguan gitu deh. Terus ya namanya juga teman, kita ngobrol lagi dan terjadi lagi lah. Itu intinya, gue bisa dikatakan udah FWB sama dia baru 6 bulan lah. Dan berarti, dan ya udah intens banget Min. Sampai teman satu circle gue heran, kok si F2 ini awet banget, suka ke daerah gue. Tapi ya balik lagi karena sama temen kali ya. Jadi ya biasa aja, jadi bener-bener normal gitu loh. Gue takut jujur Min, karena gue sama si doi ini FWB sesehat itu. Gak ada baper, gak ada sedih, gak ada apapun ya. Kita kalau temenan dan ketemuan kayak main biasa aja. Terus kalau udahan ya udah gak saling mempermasalahkan atau apalah. Jujur gue di posisi takut gak ada yang selesain atau nge-end. Ini cuma sebenarnya gak mau juga sih. Jadi bener-bener mixed feelings banget gitu. Karena di satu sisi gue juga punya pacar yang gue sayang banget,
dan serius pacaran dan si doi juga gitu, dan gue tahuin sih ini bisa dikatakan selingkuh, bener banget sih. Cuman gue tuh nggak punya perasaan gitu sama si F2, begitupun sebaliknya. Aneh nggak sih Min kalau gue takut karena ya udah semuanya work out so well, berjalan begitu saja maksudnya. Mau kapan gue gini terus, cuman gue nggak mau berakhir juga. Udah Min, gitu aja cerita kebingungan aku. Intinya sehat-sehat ya Min, dan makasih udah hibur aku seminggu 2 kali. Wow. Ya, di sini gue mau bilang terima kasih buat kontributor cerita yang sudah mengirimkan ceritanya langsung. Ya, yang sudah berani bercerita, menyuarakan pengalamannya dan segala macam ya. Dan seperti yang kalian lihat, bahwasanya setiap orang ataupun pasangan, sama kayak di pelajaran yang kita ambil kemarin tuh, gimana ya kalau gue menyikapi ini ya satu persatu ya. Kadang ketika kita menjalin sebuah hubungan, lo tau kan, gue sering banget bilang kalau kunci dalam sebuah hubungan adalah komunikasi dan kepercayaan. Nah, dalam hubungan ini gue ngelihat bahwasannya mungkin komunikasinya lancar dan kepercayaannya mungkin lancar. Tapi di satu sisi ketika lo sudah ya intinya gini sih, kita nggak boleh terlalu percaya banget cuy sama orang, karena bisa jadi kita dibohong-bohongin atau kita yang menjadi korban dari dia. Tapi kalau misalkan sebenarnya enggak, ya itu lebih baik dong daripada lo ngomong sayang, lo ngomong cinta, tapi lo berbuat seenaknya dan semena-mena sama dia. Ya salah dong. Lebih baik lo bilang apa adanya daripada lo harus bohong, lo harus nutupin kebusukan lo, yang notabene nanti akan dia tahu juga gitu loh. Ya jangan sampai sih. But di sini gue dapat menyimpulkan bahwasannya ya oke, lo mungkin lo nggak tahu nih lo berada dalam sebuah status apa ketika lo ngewek sama teman lo sendiri yang udah notabene udah 8 tahun kenal dari 2012 sampai sekarang. Dan di satu sisi lo juga punya pacar kan. Dan di sini mungkin bisa dibilang lo masuk ke dalam kategori selingkuh gitu loh. Kenapa selingkuh? Selingkuh adalah sebuah perbuatan di mana pasangan lo ataupun siapapun itu lo melakukan hal tersebut secara diam-diam. Entah itu menurut gue selingkuh itu banyak sih. Dibagi dua, sorry. Selingkuh fisik dan selingkuh hati. Nah, kalau gue rasa di sini jadi kalau lo sorry ini ke distract, gue ada chat brand masuk. Jadi kalau misalkan menurut gue yang paling parah adalah selingkuh hati. Kenapa? Karena ketika lo bersama orang, ketika lo bersama pasangan lo, raganya sama lo, tapi hatinya buat orang lain gitu loh. Itu caur banget sih. Dan gue ngerasa kalau itu parah banget sih anjing. Ya kalau misalkan selingkuh fisik ya seperti ini cuy. Lo udah punya pacar lo lockdown, gak bisa ketemu, lo malah ngewe sama yang lain. Itu anjing juga sih sebenarnya. Nah makanya nih, ya berarti sekarang balik lagi deh ke pasangan kalian dan gimana kalian menyikapi hal ini gitu loh. Semua orang punya celahnya masing-masing, semua orang juga punya kekurangannya masing-masing. Gimana caranya kita untuk menutupi hal tersebut aja gitu loh, agar hal-hal ini tuh gak terjadi gitu loh. Sepercaya kita sama orang, seintens kita komunikasi sama orang, tetap aja kalau emang orangnya brengsek, kalau emang orangnya bajingan, tetap aja bakal bajingan juga gitu loh. Nah jadi dari itu semua gue bisa menyimpulkan bahwasanya lo harus bisa sama-sama nih. Kalau lo percaya ya lo harus percaya, dan ketika orang udah percaya sama lo harus jaga kepercayaan itu. Nah sekarang jika lo sudah berada dalam fase ini dan lo nggak tahu nih akan berjalan sampai kapan, lo nggak tahu ini bakal siapa yang mengakhiri, karena masing-masing lo tetap enjoy dan ya seberjalannya begitu aja. Karena ya gue rasa FWB tuh emang kayak gitu. Ketika lo misalkan gue ditanya, Min gimana cara FWB, gue nggak tahu gitu loh. Karena biasanya terjadi FWB karena something, ada accident lah, atau ada ketertarikan secara seksual dan segala macam. Itu mungkin banyak cuy. Tapi gue di sini menilai bahwasanya ini mungkin terjadi karena ketidaksengajaan ataupun kesengajaan sih gue bisa bilang. Karena si F2 ini cowoknya ini mungkin ya emang mulai nyesor-nyesor aja, dan
si ceweknya juga secara tidak sadar, entah itu dia ngerasa nyaman atau dia ngerasa asik karena udah temenan lama, ngobrolnya nyambung, dan ya ketika dia ngomong apa ya diantepin aja gitu. Maksudnya kayak ya direspon aja. Mungkin karena emang awalnya kayak gitu. Makanya nih kadang susah gitu loh membedakan mana orang FWB-an. Literally lu gak punya pacar, lu gak punya siapa-siapa, dan lu bener-bener FWB. Tapi di satu sisi juga ya ketika lo sudah punya pacar, walaupun itu jatuhnya lo selingkuh gitu, tapi lo bisa masuk ke dalam kategori FWB juga nih. Ini beda tipis sebenarnya gitu. Ya kadang yang susah tuh menerima sih. Sekarang gini deh, kalau misalkan buat kalian nih hubungan ini ataupun sobat nganus kalian dimanapun kalian berada sedang merasakan atau berada di fase ini, coba deh tanya hati lo dulu deh. Ketika lo sayang sama pacar lo dan ketika di hati lo emang ada pacar lo, ya tolong aja nih lo sama pacar lo gitu loh. Tapi kalau misalkan lo punya perasaan juga sama FWB-an lo, dan lo ngerasa gue lebih happy ataupun gue bisa ngerasakan yang namanya positive vibes bersama FWB-an gue, ya mendingan lo sama FWB-an lo aja daripada sama pacar lo gitu loh. Ya gue nggak tahu sih ini salah siapa dan gimana gitu, karena yang namanya hati kan nggak bisa bohong cuy. Apalagi namanya kenyamanan, apalagi namanya klik sama orang, itu susah cuy. Apalagi sampai urusan ranjang tuh lo bisa nyaman dan lo bisa nyambung, itu sesuatu hal yang wow gitu loh. Karena gue pernah berada di fase dimana gue ngerasa kalau gue klik banget sama orang, gue nyaman banget sama orang, dan gue ngerasa kalau misalkan ini emang tipe gue banget gitu loh. Tapi pada satu ketika gue bisa merasakan yang namanya kadang ada sesuatu hal yang emang gak bisa semuanya itu sesuai dengan kemauan kita. Karena emang orang juga punya kurangnya, dan orang juga, dan manusia pun juga gak sempurna gitu. Dan sekarang tinggal balik lagi ke diri lo pada gitu loh, lo bisa nerima atau enggak. Cuman kalau pada case-nya ini, gue rasa kalau misalkan lo berada di fase ini dan lo masih enjoy, ya sok atau jalanin aja. Sebesar-besarnya kesalahan, sekuat-kuatnya alasan ketika lo melakukan hal tersebut di belakang pasangan lo, di balik di balik selingkuhan lo, di balik pasangan lo yang sah dan dalam status yang jelas seperti pacaran, ya whatever. Karena gini cuy, karena gue nggak bisa mendistract bahwasanya lo harus kayak gini dan gini. Karena setiap hubungan itu beda-beda, dan setiap orang itu menjalankan hubungan itu berbeda gitu, intensitasnya berbeda, faktornya berbeda, faktor lingkungannya berbeda. Mungkin dia melakukan sepertinya karena yang udah temenan aja gitu loh. Karena gue takutnya ketika lo mengudahi hubungan ini, karena seperti yang dibilang tadi, si cowoknya bilang gue mau tobat deh, ataupun gue udah gak pengen kayak gini. Cuman di satu sisi si cewek juga masih ngerasa kayak kalau misalkan kita udahan, apakah kita masih temenan? Ya berarti kan sebenarnya salah juga dong. Nah ini nih di sini menjadi jalan tengah ataupun mencari solusi adalah sebuah hal yang bagus gitu loh. Yang penting lo bisa menempatkan diri lo dalam sebuah porsi yang jelas dan benar gitu loh. Jangan sampai berat sebelah gitu. Si cowoknya minta stay sama lo tapi lo juga nggak bisa, dan seperti apa dan gimana. Ya emang berat, konsekuensi setiap hal yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya gitu loh. Sama kayak ketika lo menjalin sebuah hubungan FWB, konsekuensinya apa? Ya lo nggak boleh baper gitu loh. Karena seperti yang gue dari awal bilang, berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Semakin lo dalam sama orang, semakin lo sering dan intens sama orang, rasa itu untuk sebagian orang pasti akan muncul secara tidak langsung. Ya manusiawi. Bohong kalau lo gak baper, atau enggak lo bohong kalau lo gak ngerasa sendirian atau sepi kalau misalkan dia gak ada kabar dan lo agak curiga nih orang kemana. Pasti in the end of the day pasti lo akan berada di fase itu, dan lo ngerasa kalau nih orang mana yang gak ada kabar nih gitu. Karena ya yang sulit itu ketika lo putus nanti. Yang sulit adalah ketika lo habit yang udah terjalin, habit yang udah sering bareng-bareng tuh tiba-tiba hilang gitu loh. Beda cerita ketika lo menjalin sebuah hubungan yang udah toxic banget dan tiba-tiba lo nge-cut dan lo keluar dari zona toxic gitu, zona si toxic relationship atau apapun itu, dan lo akan ngerasa kayak anjing udah selesai nih hubungannya, gue ngerasa bebas dan gue ngerasa nyaman sekarang apapun yang gue punya. Beda lagi kalau misalkan ada orang lagi sayang-sayangnya, ada hal yang emang gak bisa diomongin secara baik-baik dan tiba-tiba putus gitu aja. Ya lo akan ngerasa kayak lo akan kesepian dan lo akan ngerasa kayak kehilangan banget sih sama orang yang kayak gitu.
Dan ya semua orang harus siap apapun yang terjadi nanti ke depannya buat lo juga dan sobat Ngaudi di mana kalian berada. Tetap siap, tetap sisihin rasa sakitnya nanti, ataupun lo harus siap bahwasanya nerima sesuatu hal yang nggak pengen kalian terima ataupun gimana. Sesayang-sayangnya lo sama orang, seberharapnya lo sama orang, sebesar ekspektasi yang lo udah lo bangun dan cita-cita yang lo udah lo bangun, tetap lo harus sadar bahwasanya kadang orang itu hidup bukan buat lo doang dan dia juga punya hidup. Dan orang juga berhak bahagia gitu loh. Dan jikalau orang itu bahagia buat nggak sama lo dan lo bisa ngeliat bahagia dan lo bisa nerima, lo keren banget dan lo hebat banget. 20 menit nggak terasa ya. I think gue rasa cukup untuk episode kali ini di Kamis Gerimis pada hari ini. Gue mohon maaf banget karena banyak hal yang lagi gue kerjakan sih. Ada aja kerjaannya gitu loh, maksud gue. Walaupun gue agak senggang, cuman banyak banget kerjaan yang emang kadang gue pikir ya udahlah ini emang harus gue kerjain. Jadi I'm so sorry banget kalau misalkan ada telat upload untuk podcast, biasanya di Senin dan Kamis, cuman kemarin karena naik di Selasa dan Jumat jadi ya udah deh. Hari ini dan malam ini akan gue upload juga. Jadi ya stay tune terus di FWB Podcast. Dan buat teman-teman yang punya conversation, boleh banget langsung kirim di @overshotfwb. Dan juga untuk teman-teman yang follow juga, jangan lupa apa sih anjing. Dan jangan lupa untuk follow Instagram di @ofwbpodcast untuk official account-nya. Dan juga untuk buat teman-teman yang mau jajan, boleh banget cek di di FWB Store ya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini di Kamis Gerimis pada hari ini. Semoga kalian terhibur, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Di sini gua Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya besok hari Senin, insyaallah ada episode baru lagi dari gua. Oke, stay tune terus dan see you. Bye bye.